Perang antara Pajang melawan Mataram pun terjadi dengan akhir kekalahan Aryo Pangiri. Pangeran Benowo akhirnya diangkat menjadi Raja Pajang. Selama periode itu tidak ada putra mahkota Pajang yang menggantikan Pangeran Benowo. Ia berwasiat agar Pajang bergabung dengan Mataram. Senopati ditunjuk untuk menggantikan posisinya. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram dengan Pangeran Gagak Bening sebagai adipati yang tak lain adalah adik Senopati. Maka sejak tahun 1586 Senopati menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan. Ia tidak memakai gelar Susuhunan atau Sultan karena menghormati Sultan Hadiwijoyo dan Pangeran Benowo. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Gede. Kemenangan Mataram atas Pajang. Kampanye militer yang dilakukan Senopati setelah mangkatnya Sultan Hadiwijoyo adalah pendudukan daerah-daerah Brangwetan yang banyak melepaskan diri dari Pajang. Persekutuan Adipati Brangwetan tetap dipimpin Surabaya sebagai kadipaten terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto, namun dapat dipisah utusan Kesunanan Giri. Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin Adipati Pragola putra Ki Panjawi. Kakak perempuannya Wastito Jawi menjadi permaisuri Senopati bergelar Kanjeng Ratu Mas. Hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakak perempuannya. Pada tahun 1590, gabungan pasukan Mataram, Pajang, Pati, dan Demak bergerak menyerang di Madiun. Adipati Madiun adalah Rangga Jumena atau putra bungsu Sultan Trenggono yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangannya. Melalui siasat yang cerdik, Madiun berhasil ditundukkan. Rangga Jumena melarikan diri ke Surabaya. Rangga Jumena setelah mengalami kekalahan kemudian mengandalkan putrinya yang cantik yaitu Ratna Dumilah untuk membuat siasat mengalahkan Panembahan Senopati. Bujuk rayu Senopati yang berwajah tampan dan tegap dapat menaklukkan hati Ratna Dumilah, karena Senopati datang ke Madiun bukan untuk menaklukkan melainkan untuk mempersatukan darah Mataram dan darah Demak agar dapat menjadi kerajaan yang bersatu. Ratna Dumilah sebagai seorang wanita terhormat tidak mau menyerah kepada bujuk rayu Senopati dan perlu membuktikan bahwa Senopati unggul dalam peperangan. Setelah terbukti kesaktian Senopati, akhirnya Ratna Dumilah menyerah dan dipersunting oleh Panembahan Senopati. Dari kisah Panembahan Senopati dan Ratna Dumilah itulah oleh KGPAA Mangkunagara IV diciptakan sebuah tari yang bernama Tari Bedaya Bedah Madiun. Pada tahun 1591 terjadi konflik suksesi di Kediri sepeninggal Pangeran Mas. Setelah Pangeran Mas wafat, Pangeran Surabaya menempatkan Ratu Jalu sebagai penguasa di Kediri. Tindakan itu ternyata menimbulkan kekecewaan keluarga Pangeran Mas.
saudara Pangeran Mas yang bergelar Senopati Kediri terusir posisinya oleh adipati baru bernama Ratu Jalu hasil pilihan Surabaya. Senopati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Senopati dan dibantu merebut kembali tahta Kediri. Pada tahun 1595, Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai pada Mataram, namun dihalang-halangi panglimanya yang bernama Rangga Kaniten. Rangga Kaniten dapat dikalahkan oleh Senopati dalam sebuah perang tanding. Ia kemudian ditumpas sendiri oleh Adipati Pasuruan yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram. Pada tahun 1600 terjadi pemberontakan Adipati Pragola dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Ratna Dumilah Putri Madiun sebagai permaisuri kedua Senopati. Perang kemudian terjadi di dekat Sungai Dengkeng, di mana pasukan Mataram dipimpin langsung oleh Senopati sendiri dan berhasil meredamkan pemberontakan itu. Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di desa Kajenar. Kemudian diberi gelar sebagai Panembahan Seda ing Kajenar atau Panembahan yang meninggal di Kajenar. Ia kemudian dimakamkan di Komplek Pesarian Mataram. Kelak yang menjadi penerus Senopati menjadi raja adalah Anyakrawati, putra Senopati dengan Kanjeng Ratu Mas atau Wastita Jawi, putri dari Ki Panjawi.